Shalom, jemaat Tuhan, apa kabar? Tentunya pastinya luar biasa. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema kita pada bulan ini adalah bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan yang benar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan pujian yang akan dibawakan oleh Omi and Friends. Kiranya pujian ini akan menjadi berkat untuk kita semua dan nama Tuhan dimuliakan. Pujian ini berjudul Bejanamu oleh GPCC. Selamat mendengarkan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh pujian yang kita sudah dengarkan. Mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini terdapat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Berkata demikian, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sebelum kita lebih jauh akan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan ini akan menguatkan kami dan menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah nama Tuhan saya dipermuliakan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan dan jadilah seperti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berbicara tentang hikmat dan pengetahuan merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari demi hari, kita membutuhkan hikmat dan pengetahuan. Dalam menghadapi segala masalah kita membutuhkan hikmat. Dalam menghadapi segala tantangan-tantangan hidup kita membutuhkan hikmat. Namun sebagai orang percaya, dalam menghadapi dunia ini, kita harus memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan yang kita akan belajar, ada dua hal penting yang saya ingin bagikan bagi kita. Dan kiranya ini menjadi berkat dan perenungan kita agar kita belajar bahwa bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan yang benar. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan kita yang benar? Yang pertama, di dalam pembacaan kita. Di bagian yang A, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan yang benar di dalam Yesus Kristus, yang harus kita miliki adalah rasa takut akan Tuhan. Karena tanpa rasa takut akan Tuhan, tanpa takut akan Tuhan, akan membawa kita kepada pengetahuan dan hikmat yang membodohkan kita. Dan membawa kita kepada hikmat yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Banyak contoh Bapak Ibu Saudara. Adolf Hitler adalah seorang pemimpin yang sangat-sangat pintar, yang mampu mengendalikan situasi di mana saat itu dia menjadi seorang pemimpin. Namun, karena tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka dia dibodohi oleh kepintarannya, oleh pengetahuannya sendiri. Karena tidak berlandaskan akan takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jadi takut akan Tuhan merupakan bagian penting dari bertumbuh untuk memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar. Karena di dalam takut akan Tuhan akan memberikan pengertian yang benar. Dan di dalam takut akan Tuhan akan mendatangkan kepandaian dan pengetahuan. Di dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita pelajari pada saat ini, untuk bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan yang benar, dibutuhkan ketaatan penuh pada rencana dan kehendak Allah, agar kita tidak hidup dalam kefasikan dan kemunafikan yang sepertinya melakukan hal yang benar namun mendukakan Allah. Jadi rasa takut akan Tuhan membawa kita hidup di dalam ketaatan, hidup dalam rencana Allah, hidup di dalam kehendak Allah, sehingga Allah lah yang menjadi pemimpin kita di dalam menghadapi situasi-situasi sulit sekalipun. Jadi Bapak Ibu Saudara,
ketika kita ingin bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan kita, mari hidup takut akan Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar bersama-sama pada saat ini, dari bagian yang kedua atau bagian yang B, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hikmat dan pengetahuan kita bertumbuh oleh karena ada didikan. Ada sebuah proses, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita alami di dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 23 ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Didikan dibutuhkan untuk kita belajar. Didikan dibutuhkan agar kita mengerti. Didikan juga memberikan kita ketenangan di dalam kehidupan kita. Karena ada pengetahuan yang kita peroleh dari setiap didikan yang kita pelajari. Di dalam Matius 11 ayat 29 sampai 30 berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Dididik oleh Tuhan dan firman-Nya tidak membuat kita menderita, jemaat Tuhan. Dididik oleh Tuhan, dididik oleh firman Tuhan, tidak akan menjadikan saya dan Bapak Ibu menderita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi didikan daripada Tuhan akan membawa kita menjadi kuat, mengerti, dan paham bagaimana cara kita hidup sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam sebuah proses pembelajaran merupakan investasi penting di dalam kehidupan kita untuk belajar. Mungkin masalah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita belajar bagaimana mengatasi masalah itu. Ketika ada sebuah tantangan di dalam kehidupan kita, kita belajar bagaimana tantangan itu dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Ini semua karena kita belajar dari didikan firman Tuhan. Dan didikan yang datangnya dari firman Tuhan akan menjadikan kita orang-orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari jadikan firman Tuhan menjadi sumber didikan yang baik di dalam kehidupan kita untuk bertumbuh. Jadi kesimpulannya bagi kita pada saat ini, ada dua hal penting yang kita dapat pelajari pada saat ini. Untuk bertumbuh di dalam hikmat dan pengetahuan yang benar. Yang pertama, hiduplah takut akan Tuhan. Karena dengan hidup takut akan Tuhan, kita akan dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mari kita bersama-sama belajar diproses lewat didikan Tuhan. Lewat didikan firman Tuhan yang akan menguatkan kita hari demi hari di dalam pengikutan kita akan Tuhan. Dan jadilah kuat di dalam Tuhan karena kita memiliki hikmat dan pengetahuan yang benar daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman ini menjadi rema yang hidup dalam kehidupan kami, dan kuatkan kami. Dan biar Roh Kudus-Mu akan memberikan kami pemahaman untuk mengerti dari firman-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan layani Tuhan.